Diet tanpa nasi mungkin menjadi pilihan beberapa orang untuk menurunkan berat badan secara cepat. Namun adakah efek yang ditimbulkan ketika seseorang menjalankan diet tanpa nasi? Dan apakah diet tanpa nasi aman diterapkan? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Ya, diet tanpa nasi, atau diet ketogenik mungkin sebagian orang sudah tak asing lagi. Program diet ini diterapkan dengan mengurangi konsumsi karbohidrat, khususnya nasi, dalam porsi tertentu. Tujuannya adalah membuat tubuh berada dalam mode ketosis, yang menyebabkan kadar glukosa dalam tubuh akan turun, dan secara otomatis tubuh akan memecah lemak untuk menjadi sumber energi, sehingga kadar lemak dalam tubuh pun berkurang. Metode diet tanpa nasi ini dapat membantu defisit kalori, sehingga mempercepat proses pembakaran lemak dalam tubuhnya. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi kita. Oleh karena itu kita tidak boleh langsung menghilangkan nasi, karena otomatis badan kita akan terasa lemas, tapi dengan menguranginya, lambat laun kita bisa menjalankan diet tanpa nasi. Orang yang diet tanpa nasi itu bukan berarti tidak makan nasi sama sekali, tapi tetap harus ada karbo yang masuk ke badan kita. Kita bisa mengganti karbo tersebut dengan misalkan dari kentang atau buah-buahan atau kacang-kacangan. Selain mengatur konsumsi nasi, secara bertahap, dianjurkan juga pola olahraga dengan metode interval training, yaitu gerakan olahraga dengan intensitas waktu tinggi, disusul dengan intensitas waktu rendah. Olahraga saat diet nasi adalah gerakan yang bukan strength training, karena itu lebih membutuhkan banyak tenaga. Jadi disarankan olahraga yang fast training, interval training atau olahraga yang tidak membutuhkan beban berat misalnya gym, lari, jogging, boxing. Dalam jangka waktu tertentu, diet tanpa nasi dapat menimbulkan efek ketosis, yakni kondisi tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi, sehingga membuat gula darah menjadi rendah, yang dapat mengakibatkan seseorang mudah lelah, sulit berkonsentrasi, berkeringat, menggigil, bahkan koma, apabila diet ketat tanpa asupan karbohidrat sama sekali. Selain itu, dampak diet tanpa nasi dapat membuat berat badan turun drastis, karena organ tubuh tidak dapat bekerja maksimal karena kekurangan energi, dan bau mulut, karena ketika kekurangan karbohidrat tubuh akan memecah lemak menjadi zat keton, yang memicu bau mulut. Di sisi lain, menjaga bentuk tubuh memang menjadi target kebanyakan pegiat olahraga. Kendati demikian, tidak semua memilih diet ekstrim tanpa nasi. Anda juga bisa tetap mengkonsumsi nasi, namun dari jenis nasi merah, dengan porsi yang terukur. Sebelum memutuskan diet tanpa nasi, alangkah baiknya, Anda mengenal kandungan dalam nasi. Nasi putih kerap kali dihindari untuk diet karena indeks glikemik yang tinggi, yakni mencapai 73, sedangkan nasi merah hanya 55. Indeks glikemik adalah angka untuk mengukur seberapa cepat makanan meningkatkan gula darah. Selain itu, nasi merah lebih kaya akan serat, jika dibanding nasi putih. Pasalnya nasi merah tidak mengalami proses penggilingan dan pengelupasan, sehingga lapisan bekatul atau seratnya tetap terjaga. Jumlah kalori nasi merah pun relatif lebih rendah. Untuk 100 gram beras merah mentah memiliki 360 kilokalori, sedangkan beras putih 358 kilokalori. Di sisi lain beras merah juga lebih syarat mineral. Untuk menjalankan diet tanpa nasi tidak masalah, asalkan tetap memperhatikan kebutuhan kalori tubuh. Hal ini karena kebutuhan kalori tiap individu berbeda. Secara normal untuk laki-laki 1750 sampai 2000 kalori per hari, untuk perempuan 1500 sampai 1750 kalori, sekali makan 400 hingga 300 kalori, terdiri dari karbo 100, 150 gram protein, 75 gram protein hewani, 50 gram sayur, dan buah 100 gram. Di sisi lain, baik diet tanpa nasi maupun metode diet lain, ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebelum menjalankan diet jenis apapun. Dan bagi Anda yang akan menjalankan diet, ada beberapa tips nih yang dapat Anda ikuti. Yang pertama adalah atur target spesifik tapi realistis ya. Hal ini bisa dilakukan dengan pengecekan BMI atau Body Mass Index yang dapat dilakukan dihitung dengan kalkulator BMI.
Selanjutnya yang kedua adalah cari tahu banyaknya makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi secara normal dalam sehari. Biasanya bagi yang akan diet disarankan menurunkan kebutuhan rata-rata secara bertahap, misal minggu ini adalah 500 kalori, maka pekan depannya adalah 600 kalori. Selanjutnya yang ketiga adalah cari tahu aktivitas fisik yang sesuai dengan aktivitas sehari-hari, disarankan juga melakukan aktivitas olahraga rutinnya, minimal 30 menit tapi jangan terlalu diforsir. Dan yang keempat atau yang terakhir Anda bisa juga melakukan konsultasi ke dokter ataupun juga ahli gizi, agar mengetahui pola makan atau pola diet dan juga pola latihan yang efektif untuk menjalankan diet Anda. Dan itu tadi tipsnya, kembali lagi ke Anda, untuk bisa mengikuti semuanya agar sukses dalam diet.